Perkenalkan, nama saya Safira Farisi, biasa dipanggil Safira, Kak. Aku alumni dari Komunikasi IPB, Angkatan 53, dan saat ini usiaku 24 tahun, pekerjaannya sebagai motivator atau motivational speaker, sering sharing-sharing di lebih dari 600 undangan kepemudaan, baik tingkat nasional maupun internasional. Yang melatar belakangi aku menggeluti bidang pemberdayaan pemuda adalah karena sejak usia 18 tahun, aku dan teman-teman udah bangun yayasan yang bergerak di bidang sosial pendidikan bernama Beasiswa 10.000. Dan di usia aku ke 22 tahun kemarin, umur 22 tahun membangun yayasan yang kedua bernama Yayasan Duta Inspirasi Indonesia, yang kita sistemnya memberdayakan pemuda-pemudi di 38 provinsi di Indonesia. Jadi saat ini kalau ditanya kesibukannya apa, sebagai pemberdaya. Menurut aku so far itu terasa secure untuk anak-anak muda, terkhusus kita yang mau bikin komunitas, mau bikin yayasan, kita bisa bikin campaign di sosial media. Nggak ada intervensi yang begitu berarti kalau misalnya kita bandingkan ke zaman dahulu ya, zaman Pak Soekarno, yang kita susah untuk menyuarakan kebaikan atau suara pendapat kita. Tapi kalau sekarang menurut aku lebih terbuka dan pemerintah juga cenderung tidak anti kritik, bisa mendengarkan, tim humasnya juga merespon. Tapi more than that, aku berharap nggak cuma didengarkan sih, Kak, tetapi direspon dengan aksi-aksi nyata. Nah, aksi nyata itu yang mungkin sekarang nggak semuanya bisa terespon dengan baik. Aku termasuk yang tidak terlalu vokal sebenarnya di sosial media kalau misalnya mengkritik tajam, tapi aku lebih kepada ngelakuin aksi atau aksi nyata sama anak-anak yayasan, anak-anak komunitas terkait apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kontribusikan. So, to be honest, so far terasa belum gak ada ancaman atau hal-hal yang berarti gitu loh, Kak. Semuanya berjalan dengan lancar, apa yang kita suarakan, apa yang kita upayakan itu adem-adem aja. Cuman kedepannya kalau mungkin nanti suasananya ramai politik, mungkin sedikit banyak aku juga memberikan aspirasi-aspirasi atau masukan ke sosmed, dan aku berharap lagi-lagi itu menjadi wadah yang secure untuk anak-anak muda. Karena kenapa kita bersuara, kenapa kita vokal, ya justru karena kita peduli kan ya, Kak. Justru kalau misalnya anak muda nggak peduli, ya dia diam-diam aja ngikutin tren yang ada, main TikTok, scrolling sosmed, that's it. Tapi ketika anak muda berani untuk do something, bahkan say something yang mungkin itu sharp buat pemerintah, ya justru harus dikasih perhatian lebih. Kayak contohnya aku punya teman namanya Kak Rian. Dia teman baik aku, sekarang dikenal juga sebagai Presiden Gen Z. Kalau aku nggak salah, dia juga banyak mengkritik pemerintah dan juga memberikan suara yang mewakili anak-anak muda, tetapi dia justru diundang di IKN ya kemarin dan ngobrol juga langsung sama Presiden. Jadi aku berharap semoga kedepannya hal-hal seperti itu yang dipertahankan sama pemerintahan yang baru, sama Presiden yang baru, karena lagi-lagi anak muda adalah ujung tombak bangsa, karena sekarang lagi di masa bonus demografi yang kita mayoritas usia produktif di tahun 2020 sampai 2035. Jadi kalau bukan anak muda yang bersuara, mau siapa gitu. Dan kita kan yang bertanggung jawab di Indonesia Emas 2045. So kedepannya semoga nggak ada aksi-aksi yang membungkam anak muda untuk ngomong, tapi justru malah merangkul dan mengapresiasi lebih mereka yang berani ngomong. Wadah kebebasan berekspresi sebenarnya baik online atau offline disediakan platform-platformnya ya. Kayak sekarang aku senang sih banyak anak-anak muda yang join komunitas, join organisasi, dan banyak juga bidang pemerintahan tuh yang mewadahi itu. If I'm not mistaken, Pak Anies juga salah satunya bikin turun tangan dan lain sebagainya. Terus kayak Indonesia Mengajarkan itu udah lama banget dan itu mewadahi guru-guru untuk berbuat baik. Nah, justru menurut aku hal-hal seperti itu yang diperlukan banyak di Indonesia. Jadi apapun itu passionnya, minatnya, ya sediakan ruangnya. Jadi anak-anak muda bisa terjun sesuai kemampuan, kebisaan, dan juga passion mereka, dan dia melakukan sesuatu tanpa harus takut apa yang dilakukan salah gitu, karena ada arahan dari atas gitu sih. Oke. To be honest, aku bukan orang yang terlalu into politik sebenarnya, Kak. So aku melihat baik dan buruk dari ketiga pasangan. Tapi kalau misal ditanya hatiku lebih condong kemana, ya to be honest aku lebih condong ke Pak Anies Baswedan dan pasangan. Kenapa? Karena aku melihat Pak Anies adalah tokoh yang peduli terhadap pengembangan internal manusianya. Jadi lebih ke SDM. Dan menurutku itu yang penting banget. Kayak contoh,
Korea juga ya Kak, kan Korea istilahnya ketika dia awal mulai merdeka dia nggak punya apa-apa, tapi presidennya itu fokus kepada pengembangan kemanusiaan, dia fokus kepada peningkatan SDM dan juga pendidikan. Dan akhirnya Korea yang tadinya mungkin nggak punya ciri khas apapun, dengan kekayaan industri dan kekayaan pengetahuannya dia, banyak teknologi tercipta di Korea, industri-industri entertainment, musik dan lain-lain, itu yang menjadi sumber pemasukan utama negara mereka gitu. Dia melihat apa yang bisa oleh masyarakatnya, dia nggak fokus ke masalah tapi fokus ke solusi, dan ya udah dia percaya pendidikan atau education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Dan lahirlah Korea seperti yang kita kenal sekarang, kayak who doesn't love Korea. Aku pun juga interest dan juga belajar banyak banget dari perkembangan dan juga revolusi mereka. Dan menurut aku salah satu pasangan yang fokus di bidang pendidikan dan juga pemberdayaan manusianya itu adalah Pak Anies dari ketiganya. Jadi menurut aku Pak Anies mungkin ketika misalnya maju dan terpilih itu bisa membawa perubahan besar ke Indonesia, nggak cuman di bidang infrastruktur atau penyaluran yang sekali selesai, tetapi lebih kepada empowering. Justru itu yang paling penting ya, dari nggak bisa jadi bisa gitu. So, good luck. Oke, menurut aku pemimpin Indonesia itu sekarang harus yang lebih banyak merangkul anak muda dan update sama perkembangan yang ada Kak. Kenapa? Lagi-lagi Indonesia sekarang dapat kesempatan bonus demografi. Kenapa sih dikatakan bonus? Karena nggak semua negara itu mendapatkan kesempatan tersebut. Dan menurut penelitian dari Oxford, maksimal hanya 1 kali suatu negara mendapat bonus demografi selama dia berdiri. Ketika dia nggak dapat sebelumnya, ya dia nggak akan pernah dapat lagi setelahnya gitu. Jadi Indonesia mendapatkan kesempatan ini di tahun 2020 sampai 2035, which is kita nggak pernah dapat sebelumnya dan nggak akan pernah dapat lagi Kak setelahnya. Sedangkan apa yang bisa pemerintah atau presiden rangkul ke anak-anak muda itu benar-benar bisa jadi warisan ke depannya. Bobrok atau suksesnya Indonesia selepas di tahun 2031 itu tergantung banget sama apa yang anak mudanya lakukan hari ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita kontribusikan, dan apa yang kita perjuangkan. Jadi menurut aku ya pemerintah harus sadar akan hal itu gitu. Oke, ngerangkul semua kalangan, tapi mostly anak muda. Bukan berarti kita gak jadi generasi yang egois mau dilihat banget, enggak, tapi justru ya kita ujung tombaknya nanti. Toh Presiden Soekarno kan juga nitip Indonesia Emas di tahun 2045, dan menurut aku yang bisa ngerubah itu ya anak muda. And I think anak muda sekarang pinter-pinter loh Kak. Banyak banget anak-anak muda yang bergerak sesuai passionnya dia. Bukan jarang kita lihat fenomena-fenomena entrepreneur itu masih SMP. Fenomena-fenomena entrepreneur masih SMA, udah bisa ngasilin nilai yang begitu tingginya. YouTuber, artis Indonesia itu disegani di lingkup luar. Terus juga banyak sekali anak-anak Indonesia yang belajar ke luar negeri, mendapat beasiswa LPDP, mendapat nilai yang luar biasa, dan dia mau balik lagi ke Indonesia untuk melakukan hal-hal yang bisa dia kontribusikan. Jadi menurut aku Presiden Indonesia siapapun itu nantinya itu harus dekat dengan anak muda, harus tahu perkembangan zaman, dan juga harus peka sama apa yang memang menjadi keresahan saat ini. Intinya mau mendengar sih. Karena istilahnya kalau public speaking skills pasti semuanya jago, tapi belum tentu semuanya jago dalam listening skills. Dan pemimpin yang baik nggak cuma mau didengar, nggak cuma mau didengarkan, tapi juga harus mau mendengarkan ya. Dan menurut aku Pak Anies dan Pak Amin termasuk yang mau mendengar, nggak cuma retorikanya yang bagus, tetapi pembawaan dan penyampaian dia ke masyarakat itu tuh juga bagus. Tapi sebenarnya kalau dijabarin panjang banget. Akan ada berbagai aspek yang aku sampaikan, but mostly aku berharap dan aku titip pemimpin yang bisa membawa anak-anak muda nih kita sekarang menjadi benar-benar emasnya Indonesia nanti. Mungkin kalau aku technically atau secara detail mungkin belum kapasitas aku ya Kak. Tapi kalau misalnya aku mau gambarin sedikit kenapa aku pilih Pak Anies atau mungkin Pak Amin yang sejauh ini memiliki porsi lebih besar di hati aku, karena jujur Pak Anies Baswedan adalah inspirasi aku untuk menjadi pemberdaya sampai hari ini. Karena seperti kita ketahui Pak Anies kan memiliki Indonesia Mengajar yang sudah dibangun sejak beberapa tahun lalu sama Pak Kozin dan juga tim, dan itu yang menjadi inspirasi aku di usia 18 tahun membangun yayasan yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, bernama Yayasan Beasiswa 10.000.
Aku bangun di usia 18 pada saat kuliah semester 3 dan dengan modal 0 rupiah kita bisa mengumpulkan dan menyalurkan total dana lebih dari 1,1 miliar rupiah, tapi bukan dari donasi Kak, melainkan dari pemberdayaan event-event yang kreatif, inovatif dengan kolaborasi ilmu pengetahuan aku di jurusan komunikasi. Dan total yang kita bantu lebih dari 9.000 anak di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini yayasannya berjalan lancar, masih berkembang, dan dari yayasan itu juga yang mengantarkan aku menjadi mahasiswa berprestasi 1 nasional di tahun 2019 serta mendapat penghargaan dari Kemenristek Dikti sebagai mahasiswa terinspiratif. Dan semua hal yang aku bisa capai hari ini, semua hal yang bisa aku rasakan hari ini nggak bisa dipungkirin itu sesimpel karena aku mendapat inspirasi dari Pak Anies. Seandainya saat itu mungkin nggak ada Indonesia Mengajar, aku nggak akan bikin yayasan beasiswa 10.000 dan efeknya aku nggak akan jadi mapres dan aku nggak akan jadi dapat title mahasiswa terinspirasi yang itu menggerakkan aku membangun yayasan kedua bernama Yayasan Duta Inspirasi Indonesia. Jadi menurut aku apakah cocok atau apakah layak untuk jadi pemimpin? One thing for sure, leader is not about position, but leader is about influence. Jadi menurut aku pemimpin nggak harus pinter ngomong doang, tapi dia harus benar-benar bisa jadi inspirasi, menggerakkan dan menggetarkan hati-hati yang melihatnya gitu. Jadi jujur hati aku tergerak banget pada saat itu ketika melihat Indonesia Mengajar mulia banget ya, kita bisa menggerakkan banyak orang untuk berbuat kebaikan, makanya aku mau melakukan hal yang sama. Jadi sisi influence itu menurut aku ada di Pak Anies dan semoga juga ada di Pak Amin karena aku mungkin belum begitu tahu banyak atau mempelajari banyak beliau, tapi kalau untuk Pak Anies no doubt he's an inspiration buat aku. And more than that, yang paling penting ketika dia jadi pemimpin itu bisa menginspirasi dan juga bisa menggerakkan orang-orang melakukan hal yang sama atau lebih Kak. Dan itu yang mahal, nggak semua pemimpin bisa kayak gitu dan menurut aku Pak Anies salah satunya. Satu kata untuk Pak Anies. Pemberdaya. Presiden.